Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blogger pemula. Jadi di video kali ini saya ingin bercerita sedikit, berbagi pengalaman saya ke teman-teman blogger semua. Cerita sedikit dari awal saya ngeblog sampai dimonetisasi, dan berapa sih pendapatan saya dari ngeblog selama kurang lebih 9 bulan ya setelah dimonetisasi. Jadi simak video ini sampai selesai. Jadi gini ya. Jadi awal saya ngeblog itu di bulan 6 ya, kalau tidak salah di bulan Juni 2020. Jadi sekitar 4 bulan saya ngeblog, akhirnya saya dimonetisasi oleh Google AdSense. Jadi sekitar tanggal 15 Oktober 2020 saya dimonetisasi dan blog saya siap untuk menampilkan iklan. Jadi singkat cerita nih, selang 1 minggu setelah dimonetisasi, jadi sekitar tanggal 23 Oktober tuh, blog saya itu terkena pembatasan dengan alasan invalid traffic ya, traffic invalid, klik yang tidak wajar ya, traffic yang tidak wajar. Jadi seperti itulah, sehingga saya dikenakan sanksi selama 1 bulan itu. Artikel saya itu, blog saya itu tidak bisa menampilkan iklan ya, tidak ada iklannya. Jadi setelah 1 bulan saya menjalani hukuman, akhirnya blog saya pun kembali menampilkan iklan. Jadi entah di bulan berapa lagi tuh ya, jadi saya kena lagi nih, kena pembatasan lagi, traffic invalid juga. Jadi memang saya dulu awal-awal ini ya, awal-awal dimonetisasi memang sering ya, untuk apa itu namanya, istilahnya BW ya, blog walking. Jadi saling kunjung mengunjungi blog lah, jadi seperti itulah, dan klik iklan juga. Jadi itu untuk mendongkrak pendapatan ya. Tapi saya sarankan kepada teman-teman tidak usahlah melakukan hal-hal yang seperti itu karena terlalu beresiko ya. Jadi apabila kesalahan kita itu, kecurangan kita itu terdeteksi, maka kita akan dihukum selama 1 bulan ya. Tidak ada iklan, kan sayang juga ya, selama 1 bulan itu kita tidak berpenghasilan seperti itu. Karena kalau tidak ada iklan kan otomatis tidak ada pendapatan. Jadi singkat cerita nih ya, saya ngeblok itu udah sampai saat ini bulan 8 ya. Jadi kurang lebih udah 9 bulan ya dimonetisasi. Dari awal dimonetisasi itu sampai sekarang itu udah 9 bulan. Jadi berapa penghasilan saya selama 9 bulan itu nanti saya akan perlihatkan ya. Jadi kalian bisa menilai nih, besaran penghasilan seorang blogger kah atau seorang YouTuber. Jadi kalian bisa lihat ya, dengan waktu yang sama ya. Jadi nanti kalian bisa membandingkan, mungkin kalian bisa melihat juga channel-channel YouTube dari teman-teman, dari para YouTuber yang lain. Kalian bisa lihat berapa penghasilan mereka selama nge-YouTube. Kalian bisa bandingkan juga dengan penghasilan seorang blogger. Jadi lebih besar mana dan lebih enak mana, ngeblog atau nge-YouTube. Jadi nanti kalian bisa simpulkan ya. Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan penghasilan saya selama lebih kurang 9 bulan. Tapi mungkin karena dipotong pembatasan itu, mungkin ya lebih kurang 7 bulan lah ya. Jadi penghasilan saya di 7 bulan ya dimonetisasi ada berapa. Tapi saya ingin bercerita sedikit nih mengenai perbandingan antara blogger dengan seorang YouTuber ya. Kalau untuk blogger ini, untuk blog ini sebenarnya ada enaknya dan ada nggak enaknya ya. Kalau yang dari segi nggak enaknya itu ya dari segi pendapatan yang mungkin tidak sebesar pendapatan kalau kita nge-YouTube. Tapi di lain sisi kalau ngeblog ini kita hanya butuh, gimana ya, kita tidak ada persyaratan khusus yang mengharuskan kita agar bisa dimonetisasi. Jadi kita cukup membuat artikel yang original ya, artikel yang tidak dicopas, tidak plagiat. Jadi kita buat artikel yang original, setidaknya minimal 15 artikel saja yang sudah terindeks. Maka kita bisa mengajukan blog kita itu untuk dimonetisasi ya. Jadi hanya itu aja, hanya semudah itu aja. Jadi kita hanya butuh setidaknya 15 artikel yang sudah terindeks di Google Search Console ya. Setelah itu kita ajukan,
Dan apabila pengajuan kita itu gagal atau ditolak, kita bisa langsung mengajukan ulang ya, tapi tentunya setelah kesalahan kita itu kita perbaiki. Jadi kita bisa ngajukan ulang lagi. Jadi tidak seperti nge-YouTube ya. Kalau nge-YouTube itu apabila kita mengajukan monetisasi dan ditolak monetisasinya, maka kesempatan kita untuk mengajukan ulang itu di bulan berikutnya ya. Jadi tidak bisa langsung kita mengajukan. Dan untuk bisa mengajukan monetisasi itu kita harus memenuhi 2 syarat mutlak ya, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu syarat mutlak yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang saya rasa itu sangat sulit ya, cukup sulit lah. Terlebih lagi untuk mengejar jam tayang ya, itu luar biasa sulit lah. Jadi seperti itulah gambarannya ya. Jadi kalau untuk pengajuan monetisasi itu lebih enak blogger ya ketimbang YouTuber. Tapi untuk pendapatannya berbeda ya. Jadi kalau untuk pendapatan blogger sendiri akan saya perlihatkan kepada kalian. Jadi simak videonya, oke? Oke, untuk melihat berapa penghasilan saya ngeblog selama awal monetisasi hingga saat ini di bulan 8 ya 2021. Jadi kita lihat aja ya. Jadi kita masuk dulu ke menu pembayaran. Nah, jadi untuk total penghasilan saya dari awal dimonetisasi sampai di bulan 7 ya, karena di bulan 8 ini dia akan masuk di awal bulan 9 nanti ya. Untuk pendapatan di bulan 8 ini masuknya itu di awal bulan 9. Jadi ini pendapatan dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Juli 2021. Jadi untuk totalnya itu 301.767 rupiah. Jadi kita akan lihat berapa pendapatan saya di tiap-tiap bulannya. Ini kita pilih semua ya. Yang ini oke. Penghasilan aja ya. Kita pilih yang penghasilan. Baru yang ini ya, tampilkan transaksi detail. Oke. Jadi kita lihat nih ya. Jadi pendapatan saya dari awal. Jadi dari awal saya dimonetisasi itu di bulan Oktober ya. Jadi untuk bulan Oktober itu pendapatan saya sebesar 22.000 ya. Dalam 1 bulan itu, di bulan Oktober itu. Kemudian di bulan Novembernya pendapatan saya ada 8.279 rupiah. Jadi di sini mungkin pendapatan saya sedikit karena di bulan 10 kemarinnya itu ini ya, blog saya itu terkena pembatasan ya, sehingga tidak bisa menampilkan iklan. Makanya untuk hasil pendapatan di bulan Novembernya, di bulan 11-nya itu hanya 8.279 rupiah saja. Jadi ini di bulan November ada pengurangan ya. Jadi mungkin ada konten yang tidak valid, traffic yang tidak valid. Jadi Google AdSense mengurangi ini kita ya, saldo kita, karena terdeteksi ini traffic yang tidak valid. Kemudian di bulan Desember tahun 2020 pendapatan saya itu 31.825 rupiah. Jadi bisa kalian lihat ya, 31.825 rupiah. Jadi ada peningkatan ya. Kemudian di bulan Desember juga ada pengurangan saldo saya ya, sebesar 8 rupiah, 8 perak, karena traffic tidak valid juga. Jadi jangan kalian kira saldo yang sudah masuk ke Google AdSense itu tidak bakalan ada ini ya, ada pengurangan ya. Bisa saja terjadi pengurangan apabila Google mendeteksi traffic yang ada di blog kita itu, yang ada di artikel kita itu
trafficnya itu tidak valid atau tidak sah. Mungkin Google itu mendeteksinya sebagai ada kecurangan ya, makanya ada pengurangan juga di saldo kita. Jadi setelah Desember tadi, di bulan Januari 2021 pendapatan saya Rp26.407, dan di bulan Januari 2021 juga ada pengurangan ya, cuma ya sedikit lah, Rp3, 3 perak. Kemudian di bulan Februari pendapatan saya meningkat lagi sebesar 40.578, dan juga tetap ada pengurangan ya dari traffic yang tidak valid sebesar 108 perak. Oke, kita masuk di bulan Maret. Untuk bulan Maret itu pendapatan saya itu Rp24.165. Jadi untuk saldo di bulan Maret ini adalah pembayaran di bulan Februari ya, di bulan sebelumnya ya. Jadi pembayaran di bulan Februari masuknya ke saldo di bulan Maret. Begitu juga di bulan Maret ini. Jadi yang di bulan Maret ini masuknya di bulan April 2021. Jadi seperti itu ya. Jadi pendapatan kita dari iklan itu di bulan Maret, masuknya di Google AdSense itu di bulan April 2021. Jadi di bulan depannya lah. Jadi untuk bulan April 2021 itu pendapatan saya sebesar Rp30.785. Kemudian di bulan Mei Rp37.452. Di bulan Juni Rp35.081. Di bulan Juni Rp46.413. Dan di bulan Juli juga ada pengurangan ya sebesar Rp563 dengan alasan traffic tidak valid juga. Oke, jadi ini untuk penghasilan sampai bulan Juli ya. Jadi untuk di bulan penghasilan di bulan Agustusnya mungkin nanti masuknya di bulan 9 nanti ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa kalian lihat ya berapa total pendapatan saya selama ngeblok, selama lebih kurang 7 bulan lah ya, bersih 7 bulan blog saya itu ada iklannya ya. Karena 2 bulan itu saya terkena pembatasan ya untuk blognya ya. Jadi 7 bulan itu ya sekitar seginilah, 301.000 ya. Oke, kita kembali. Nah, jadi penghasilan saya selama ngeblok selama 7 bulan ini sebesar 301.767.000. Jadi saya di blog saya ini saya menggunakan domain ya, domain yang berbayar. Saya menggunakan domain XYZ. Jadi beberapa waktu yang lalu saya beli domainnya itu seharga, untuk memperpanjang domainnya itu saya membelinya seharga 168 ribuan gitulah. Jadi bisa kalian bisa kalian kurangkan lah total pendapatan saya selama ini dengan biaya pengeluaran saya untuk membeli domain itu yang sebesar 168 ribu. Jadi bisa kalian hitunglah berapa pendapatan bersih saya dari total pendapatan saya selama 7 bulan ngeblok. Jadi ya bisa dibilang sangat sedikit ya. Tapi jujur aja ya, memang dari hari ke hari ya, dari tahun ke tahun ya, dari awal saya dimonetisasi sampai sekarang saya dimonetisasi, memang pendapatan saya ada peningkatan lah bisa dibilang. Jadi kita ngeblok ini harus tetap bersabar, terus berkarya, teruslah menulis. Jadi usahakan kita menulis itu dengan konsisten ya, rutin ya. Jadi itu akan berpengaruh juga terhadap penghasilan kita nantinya. Jadi Google itu lebih senang dengan blogger yang konsisten, yang dalam menulis itu dia konsisten lah bisa dibilang. Jadi jangan kalian hari ini nulis, 2 bulan lagi baru nulis lagi, jangan seperti itu ya. Jadi kalian usahakan kalian menulis itu secara konsisten ya, seminggu setidaknya 1 kali. Jadi usahakan tiap minggu itu kalian ada menulis artikel, setidaknya 1 artikel ya. Itu seminim-minimnya lah bisa dibilang.
Jadi dengan begitu nanti artikel kalian itu, blog kalian itu akan direkomendasikan Google ya di mesin pencari. Jadi itulah sekilas gambaran penghasilan seorang blogger ya. Jadi kalau kalian bermimpi dengan menjadi blogger, kalian otomatis menjadi kaya mendadak, menjadi auto kaya, auto sultan ya. Saya rasa kalian bisa mengubur lah angan-angan kalian itu, karena segala sesuatunya itu harus membutuhkan proses ya. Jadi proses tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Jadi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi tetap bersabar dan terus berkarya, terus menulis. Jadi sekedar informasi juga ya, saya juga selain ngeblog ini saya juga nge-YouTube ya. Jadi saya punya satu channel YouTube yang syukur alhamdulillah di bulan semalam ya, di bulan 7 semalam itu, di bulan Juli 2021 channel YouTube saya dimonetisasi. Memang untuk awalnya memang saya lihat pendapatannya masih sedikit ya, tapi jujur aja pendapatannya memang lebih baik ya ketimbang saya ngeblog. Lebih baik dalam arti lebih besar ya pendapatan nge-YouTube saya ketimbang ngeblog ya. Kalau ngeblog ini awal saya dimonetisasi itu pendapatan saya receh banget ya. Nanti cuma 100 perak, kadang 80 perak. Waduh, sangat sulit ya untuk mendongkrak pendapatan kita di akun Google AdSense kita. Untuk menaikkan pendapatan di Google AdSense ini memang sangat sulit kalau untuk ngeblog ya. Terlebih kita tahu ya, masyarakat Indonesia ini kurang suka membaca ya. Itu bukan rahasia umum lagi ya. Memang masyarakat kita untuk ini ya, untuk apanya bisa dibilang ya, untuk kemauannya untuk membaca itu memang kurang ya. Mereka lebih suka menonton video yang visualnya lebih baik ketimbang mereka membaca. Oke teman-teman blogger, itulah tadi sedikit bocoran mengenai pendapatan saya selama ngeblog ya. Jadi mungkin karena kurangnya minat baca dari masyarakat Indonesia, jadi yang menggunakan blog itu, yang membaca artikel itu tidak begitu banyak ya. Mungkin berbeda dengan yang penonton YouTube ya, mungkin lebih banyak lagi. Jadi itulah pendapatan saya selama lebih kurang bersihnya itu 7 bulan lah. Jadi selama 7 bulan saya dimonetisasi itu, penghasilan saya, saldo saya itu 301.000. Jadi saldo AdSense itu bisa kita tarik, bisa kita ambil itu kalau nominalnya itu minimal 1.300.000 rupiah. Jadi kalau 7 bulan saya menghasilkan 301.000, kira-kira menurut kalian harus berapa bulan lagi saya menunggu nih agar menghasilkan saldo sebesar 1.300.000? Jadi cukup lama ya. Jadi memang kalau dari segi untung ruginya, kalau kita pikir-pikir sih memang banyak ruginya ya. Kita menulis ini waktu kita banyak terbuang. Belum lagi saya menggunakan domain XYZ ya, domain yang berbayar ya. Jadi setiap tahun itu saya harus memperpanjang domain itu sebesar sekitar 168.000 ya. Jadi kalau 7 bulan saya menghasilkan 301.000, tiap tahun saya harus mengeluarkan ini juga ya, harus ada pengeluaran saya ya untuk memperpanjang domain saya ini. Jadi 168.000 ya. Jadi 301.000 dikurang 168.000 itu berapa tuh kira-kira? Jadi segitulah penghasilan saya ngeblog ya. Belum lagi waktu saya, belum lagi pikiran saya harus tercurah, harus ekstra keras berpikir, karena untuk membuat artikel itu memang harus ini ya, harus original ya, memang hasil buah pikiran kita. Kita tidak bisa mencopas artikel orang ataupun plagiat ya, itu tidak bisa. Nanti kita bisa terkena pelanggaran, terkena sanksi dari AdSense-nya. Jadi mungkin itu aja sedikit informasi dan gambaran yang bisa saya berikan berapa pendapatan ngeblog, dan kalian bisa juga menyaksikan video-video para YouTuber lain berapa pendapatan dia nge-YouTube.
Jadi bisa kalian bandingkan lebih besar mana nih, ngeblog YouTube. Jadi seperti itu ya. Dan syukur alhamdulillah di bulan 7 kemarin ya, bulan Juli 2021, channel YouTube saya pun dimonetisasi ya. Jadi saya punya 2 blog dan 1 channel YouTube. Jadi 2 blog saya ini sudah dimonetisasi dan 1 channel YouTube saya ini baru dimonetisasi di bulan Juli kemarin. Jadi memang masih sedikit juga ya saya lihat pendapatannya, tapi masih lebih baik ketimbang pendapatan saya ngeblog. Jadi masih lebih baik pendapatan saya awal nge-YouTube ini, masih lebih baik pendapatannya ketimbang pendapatan saya awal ngeblog di tahun yang lalu. Jadi kalau dari segi pengalaman yang saya lihat nih ya, pengalaman saya memang lebih banyak pendapatan kita nge-YouTube ketimbang ngeblog. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di like, di share juga lah ke teman-teman blogger, ke teman-teman YouTuber lainnya, dan berikan komentar kalian jika ada pertanyaan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blogger pemula.